selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Hari ini kita mau dalemin lagi nih pola kelima dari The Seven Sigma Mindset. Namanya pemikiran tidak selaras atau ya thought mislining. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak, aduh bingung antara dua pilihan gitu? Atau mungkin niatnya mau A, tapi kok setengah hati, malah nggak jadi sama sekali. Gara-gara ada perang di dalam kepala. Iya. Itu dia. Nah, pola ini tuh persis soal itu. Kondisi mental di mana pikiran kita, keyakinan kita, itu kayak nggak sinkron satu sama lain. Dan parahnya, kita cenderung diam aja, ngebiarin konflik internal ini jalan terus tanpa solusi. Kayak ada perang dingin di pikiran gitulah. Betul. Diam-diam nguras energi ya. Iya kan? Nah, sumber kita kali ini dari kutipan buku The Seven Sigma Mindset, spesifiknya bab 12 nih. Yuk, kita coba bongkar sama-sama, cari cara nyelarasinnya biar pikiran lebih jernih. Siap. Anda pasti sering kan ngalamin ini? Contoh paling gampang deh, pas pilih makanan. Oh iya. Antara yang katanya sehat, brokoli gitu, sama yang jelas enak kayak martabak manis. Iya banget. Atau abis kerja seharian ya. Nah, Antara niatnya mau ke gym, tapi kok badan rasanya memanggil kasur buat nonton series aja gitu. itu seringkali kata sumber kita ya, kayak pertarungan antara insting atau keinginan dasar kita. Kalau kata Freud itu id, melawan suara hati, aturan internal, atau super ego kita. It versus super ego ya. Iya, ketidakselarasan kayak gini tuh sebenarnya wajar kok dialami sesekali, nggak aneh. Tapi jadi masalah kalau udah jadi kebiasaan, dibiarkan lama, nggak ada usaha buat nyelesain, nah itu dampaknya bisa negatif. Dampaknya apa aja tuh biasanya? Sumber kita nyebutin beberapa. Jadi, sulit ambil keputusan. Terus komunikasi keluar juga jadi pelin-pelan. Orang bingung maunya kita apa. Muncul stres, ragu sama diri sendiri. Bahkan bisa bikin hubungan sama orang lain jadi tegang juga loh. Wah, lumayan ya efeknya. Iya, jelas kan kalau konflik batin ini dibiarin terus, energi kita habis buat mikirin itu-itu aja. Nggak produktif jadinya. Oke. Jadi membiarkan konflik ini berlarut-larut secara pasif itu jelas bukan jawaban ya. Lalu gimana dong solusinya? Alternatifnya apa? Alternatifnya itu pola pemikiran bebas yang disebut thought aligning. Menyelaraskan pikiran. Thought lining. Iya, ini bukan berarti kita milih satu sisi terus yang lain dibuang. Bukan gitu. Justru sebaliknya. Ini proses aktif. Kita secara sadar memeriksa, terus mencoba mendamaikan pikiran-pikiran yang lagi berantem itu. Oh, jadi kita jadi kayak mediator buat diri sendiri gitu ya. Nah, persis. Kita jadi mediator internal. Menarik. Buku Sumber nyebut ini mirip refleksi wawancara katanya. Gimana tuh cara praktisnya kita melakukan mediasi internal ini? Ada beberapa langkah kunci sih. Pertama, dan ini krusial banget, coba pahami dulu niat baik di balik masing-masing bagian yang konflik. Coba tanya ke diri sendiri, sebenarnya tujuan positif apa sih yang mau dicapai bagian ini buat gue? Seringkali, dua-duanya punya niat baik loh, walau caranya kelihatan nabrak. Niat baik ya, oke. Terus? Kedua, cek dulu ada kemauan nggak dari kedua sisi ini buat negosiasi. Ada keterbukaan gitu buat cari jalan tengah. Oke. Dicek dulu kesediaannya ya. Iya. Ketiga, baru kita cari kondisi atau cara gimana biar kebutuhan penting dari kedua bagian ini bisa terpenuhi. Ya paling nggak sebagian lah, tanpa harus salah satu dikorbanin total. Di sini negosiasinya. Negosiasi internal. Betul. Keempat, kita fasilitasi mereka biar sampai pada kesepakatan baru atau kompromi baru. Solusi yang rasanya lebih utuh, lebih gue banget gitu. Wah, kebayang nih. Saya jadi inget contoh perokok yang mau berhenti di sumber kita kan ada ya. Iya. Itu contoh klasik. Itu kan konfliknya jelas banget ya. Mm-mm. Antara, aduh gue butuh ngerokok nih, yang mungkin niat baiknya buat rileks atau biar diterima gaul gitu kan. Sama gue harus hidup lebih sehat. Nah, iya. Dengan proses thought aligning ini, mungkin dia jadi sadar, oke, gue emang butuh rileks dan gue juga perlu lebih sehat. Betul. Nah, kesadaran ini kan jadi buka pintu buat cari cara rileks lain yang lebih sehat, yang bisa memenuhi kedua niat baik itu. Wah, jadi kuncinya bukan nekan salah satu ya, tapi malah ngasih panggung buat dialog. Tepat sekali. Itu dia poinnya. Dan menariknya lagi nih, proses penyelarasan ini tuh nggak berdiri sendiri.
Dia didukung sama pola-pola alternatif lain yang mungkin Anda ingat dari pembahasan kita sebelumnya. Oh ya, yang lain itu ya. Kayak apa aja tuh? Kayak thought devillainizing, ingat kan? Kemampuan ngelihat niat baik di balik pikiran bahkan yang kelihatan negatif. Terus ada thought hosting, yaitu kita ngizinin pikiran itu muncul aja dulu, nggak langsung diusir. Hosting, oke. Terus ada thought distancing, menjaga jarak biar kita nggak terlalu lebur sama pikiran itu. Dan thought verifying, ngecek bener nggak sih asumsi di balik pikiran itu. Nah, semua ini kayak toolkit lah buat bantu kita bongkar konflik secara lebih objektif. Wah iya juga ya, saling terkait berarti ya. Pola-pola ini penting nih buat diingat. Pola pikir, kebiasaan ini ternyata saling ngunci gitu ya. Semakin kita bilang, gue banget sama pikiran tertentu, itu pola 3 kan ya, thought identifying. Betul. Makin gampang terjadi ketidakselarasan, pola 5 ini, thought misaligning. Terus, bisa jadi kita malah ngejudge negatif pikiran itu. Balik lagi ke pola 1, thought villainizing. Lingkaran setan gitu ya. Bisa jadi, bisa jadi. Makanya mutus lingkaran ini memang perlu latihan sadar dan ya konsisten. Nah, buat latihan thought aligning ini sehari-hari, ada tips praktisnya nggak? Ada dong, bisa dicoba beberapa langkah ini. Pertama, kenali sinyalnya dulu. Anda lagi sering ngerasa bimbang terus, atau nunda-nunda keputusan penting. Nah, itu bisa jadi tanda ada sesuatu yang nggak selaras di dalam. Butuh perhatian. Oke, kenali sinyalnya. Terus? Kedua, coba petakan konfliknya. Pikiran spesifik apa aja sih yang lagi tarik-menarik di dalam? Ini soal nilai yang beda, atau keyakinan yang tabrakan, atau antara omongan sama kelakuan. Dipetakan dulu ya, biar jelas. Iya. Ketiga, gali lagi tuh niat baiknya. Kebutuhan mendasar apa sih yang sebenarnya lagi coba dipenuhi sama masing-masing sisi yang konflik itu? Gali niat baiknya lagi. Sip. Keempat, secara sadar, buka ruang negosiasi. Coba deh cari solusi alternatif. Jalan tengah. Kompromi yang kira-kira bisa diterima kedua sisi. Yang ngehargain niat baik masing-masing tadi. Mungkin nggak langsung sempurna solusinya, tapi paling nggak ada langkah maju. Ada pergerakan. Oke. Jadi kesimpulannya nih ya, ngalamin konflik internal atau pikiran nggak selaras, itu ya wajar, manusiawi lah. Betul. Yang jadi masalah itu kalau kita biarin aja, dibiarin berlarut-larut, nguasain kita, ngabisin energi tanpa ada penyelesaian. Dengan kita aktif ngecek, pahami, terus coba selaraskan bagian-bagian yang berantem ini, kita bisa dapat kejernihan mental lagi. Energi yang tadinya macet jadi bisa ngalir lagi. Dan dampaknya itu bisa lebih luas loh, nggak cuma soal ngerasa lebih tenang aja. Nyelesain konflik internal ini, seperti yang ditekankan di kerangka Seven Sigma Mindset ya, itu sebenarnya soal ngebuka potensi kita. Oh ya? Iya, bisa ningkatin produktivitas, kepuasan hidup, terus ngasih kita kebebasan lebih buat bertindak sesuai apa yang benar-benar penting buat kita. Ini langkah krusial lah menuju pola pikir yang lebih berdaya. Wah, dalam juga ya dampaknya. Oke, sebagai penutup nih, sebuah pemikiran buat Anda bawa pulang buat direnungkan. Kalau Anda perhatikan konflik internal yang mungkin lagi Anda alami sekarang, kira-kira nih bagian mana dari diri Anda yang rasanya paling butuh untuk didengerin lebih dalam saat ini? Dan kompromi kecil apa ya yang mungkin bisa mulai membuka jalan menuju keselarasan itu? Coba direnungkan.